Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ci dan Puan, apa kabar Anda di hari ini ketika Anda nonton di konten kami hari ini? Berharap ya apapun yang Anda cita-citakan segera terwujud. Yang lagi sehat segera bertambah untuk kreativitas dan juga inovasinya. Tapi yang sedang sakit di saat menonton ini semoga cepat diberikan kesembuhan ya. Sama dengan beberapa hari belakangan, bukan beberapa hari belakangan, beberapa bulan, 1 bulan deh ya, di September ini sangat luar biasa kalau untuk trending topik di Twitter setiap hari berubah. Setiap hari berubah, ada yang bahkan kasus perselingkuhan, kemudian ada juga yang kasus dengan komplain, kasus yang komplain berakhir di somasi. Jadi, Ci dan Puan, kita akan membahas tentang ini, kasus yang terakhir yang sedang heboh ketika di bulan September, karena kalau misalnya ini naik kan berarti di bulan Oktober ya. Kita akan coba mengingat kasus ini. Jadi salah satu akun Twitter ini marah-marah dengan salah satu brand minuman yang menyebut bahwasanya minumannya itu terlalu banyak gula. Jadi membuat terlalu merasa bahwasanya ini kayak kayak rasa gula yang di blender atau apa gitu ya, kemudian dikasih, yang akhirnya berakhir disomasi oleh pihak brand yang tidak terima dengan cara atau dengan komplainan si pelanggan. Tapi Ci dan Puan, kita tidak akan membahas kasusnya akan berakhir seperti apa. Ya seperti biasa lah, kalau misalnya kasus somasi melalui Twitter ya, itu akan berakhir di roasting netizen. Jadi harus hati-hati sebenarnya para pemilik brand ketika mengambil sebuah langkah dari komplainan ya. Ci dan Puan, yang akan kita bahas adalah penggunaan atau konsumsi gulanya itu sendiri. Banyak yang menyebutkan bahwasanya ya makan gula itu dibutuhkan. Contoh nih, kita ulang tahun biasanya yang dikasih adalah kue tart manis. Terus kita ketika bahagia, kita pasti akan mencari makanan manis lainnya. Atau ketika kita dalam kondisi yang stres, berharap bahwasanya ada coklat dan lain-lain sebagainya. Kita sudah terbiasa dengan makanan-makanan manis yang ternyata walaupun disebut sebagai sumber energi bagi manusia, tapi jika berlebihan ini kan dapat menyebabkan kita rentan kemudian mengalami gangguan kesehatan, Cik dan Puan. Karena kelebihan asupan gula per hari ini tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga menyebabkan ada yang obesitas, kemudian ada yang diabetes, bahkan ada yang penyakit jantung. Tapi beberapa waktu lalu juga bahkan ada yang menambahkan bagi perempuan itu akan merusak masalah reproduksinya. Jadi hati-hati Ci dan Puan, ketika kita mengontrol atau kalau menurut Permenkes itu ya, Ci dan Puan, ini menurut Permenkes nomor 30 tahun 2013 ya, tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan juga lemak, serta pesan kesehatan pada pangan olahan dan pangan siap saji. Kita bahas gulanya aja ya. Jadi anjuran konsumsi gula per orang dan per hari adalah 10% dari total energi, berarti 200 kalori ya, atau setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari. Ini untuk anjuran terhadap gula rakyat versus ya gula rafinasi. Jadi Cik dan Puan kita akan kulik sedikit antara gula rakyat. Gula rakyat ini yang dibahas oleh Permenkes atau yang dimaksudkan Permenkes 50 gram per hari per orang itu adalah gula rakyat. Kita masih ingat dulu bagaimana jayanya pabrik-pabrik gula yang kemudian setelah ada gula rafinasi ini, banyak sekali pabrik-pabrik gula di beberapa daerah yang terpaksa untuk menutup pabriknya ya. Jadi Cik dan Puan, gula rafinasi ini diketahui memiliki kemurnian lebih tinggi memang dibandingkan dengan gula alami. Meski begitu, bukan berarti gula rafinasi lebih sehat. Jadi istilah gula rafinasi atau refined sugar ini mungkin sering Anda temukan pada kemasan produk makanan. Jadi Anda boleh cek di belakang setiap Anda berbelanja atau setiap Anda membeli sebuah minuman atau membeli makanan, coba dicek di gulanya atau di kemasan produknya itu, apakah es krim atau soda atau es krim kue kering ya. Gula rafinasi ini termasuk salah satu jenis gula yang tidak dijual bebas di Indonesia, melainkan hanya diperuntukkan bagi industri makanan dan juga minuman. Kalau untuk perbedaannya antara gula rafinasi dan juga gula alami,
Ini gula rafinasi merupakan gula yang berasal dari sari tebu. Sari tebu, Cik dan Puan. Jadi bukan dari tebunya ya, dari sari tebu. Dalam proses pembuatannya, sari tebu akan melalui proses pemurnian dan juga pengolahan yang panjang sehingga menghasilkan gula murni. Dan berdasarkan cara mendapatkannya, gula rafinasi ini diketahui atau dikatakan rendah nutrisi karena hanya mengandung gula murni dan tidak memiliki serat, vitamin, mineral, atau juga protein. Dan selain itu juga, gula ini biasanya berada dalam makanan atau minuman kemasan yang terkadang tinggi garam dan lemak jenuh pula. Jadi, gula alami ini merupakan pemanis yang memang sudah ada di dalam makanan yang minim proses, misalnya gula dalam buah, dalam madu, atau bahkan gula di dalam susu. Ci dan Puan, jadi ada beberapa memang kesehatan atau juga akibat dari kita yang sering sekali mengkonsumsi ya gula rafinasi ini. Salah satunya adalah malnutrisi. Kemudian juga ada kadar trigliserida meningkat ya, kemudian juga obesitas, diabetes, kerusakan gigi dan banyak lain-lain sebagainya. Bahkan ada permasalahan di perempuan yang juga bisa memunculkan atau yang bisa dimunculkan oleh pengkonsumsi atau juga yang keseringan kita mengkonsumsi gula rafinasi ini. Jadi dalam sudut dinding, memang ketika kita mengkonsumsi ini ketika kita mengkonsumsi berbagai produk-produk manis, kita memang sangat-sangat excited. Kita bahkan seperti tidak bisa hidup tanpa makanan manis. Tapi Cik dan Puan, perlu ada pengawasan. Perlu ada pengawasan yang kemudian bisa membuat kita menjadi lebih sehat, bisa membuat kita menjadi lebih aware, bisa membuat kita menjadi lebih baik untuk memilih dan juga memilah makanan. Hanya saja kita saat ini tidak bisa berlari atau hanya saja saat ini kita tidak bisa bergeser ke makanan-makanan yang lebih sehat barangkali memang ya, karena terlalu banyak di pasaran itu adalah produk-produk makanan atau minuman yang menggunakan gula rafinasi sebagai base-nya. Dalam sudut dinding, kami memiliki pandangan perlu adanya sebuah pengawasan yang dituangkan dalam aturan, nih kita titipkan kepada DPR terkait dengan hal ini. Perlu ada aturan minimal penggunaan gula rafinasi dalam produk makanan. Jadi, kalau menurut Permenkes, dalam satu hari kita hanya bisa mengkonsumsi 50 gram gula per harinya. Ini bukan gula rafinasi ya, 50 gram gula per harinya. Kita harapkan, kalau misalnya Ci dan Puan bisa lihat, itu rata-rata penggunaan atau rata-rata total gula yang dimasukkan, gula rafinasi yang dimasukkan dalam sebuah kemasan makanan itu ada 25 sampai 30 gram. Itu sudah setengahnya. Jadi ketika Ci dan Puan meminum salah satu produk minuman dengan gula rafinasi, coba ditanyakan ini gulanya berapa gram supaya Ci dan Puan juga bisa memilah makanan selanjutnya atau apakah butuh gula selanjutnya gitu Ci dan Puan ya. Nah, untuk yang saya lanjutkan tadi, jadi ketika sebuah makanan, sebuah produsen makanan atau minuman yang menggunakan gula rafinasi, ibu-ibu di dewan, bapak-bapak di dewan barangkali bisa untuk mengaturnya lebih ketat lagi. Dan jika produk-produk minuman yang dijual di pasaran dipastikan memiliki informasi yang jelas tentang berapa banyak gula rafinasi yang digunakan dalam produk tersebut. Karena kita sedang berharap dan juga kita sedang berjuang untuk Indonesia lebih sehat. Terima kasih Ci dan Puan, jangan lupa untuk subscribe dan juga memberikan komentar apalagi akan kami bahas untuk minggu depan. Dina Sajida pamit, terima kasih sekali lagi, saya harap apapun yang kami sampaikan di hari ini bisa memberikan sedikit perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.